صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قضى حاجة والآل والأصحاب بمن قضى حاجة. Semangat. Salli wa salim daiman ala Ahmad. Salli wa salim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab bima qada hada والآل والأصحاب بمن قضى حدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya semangat amat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد كما قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس يوم القيامة معي أكثركم علي صلاة. وقال أيضا جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله min ibadati alfi sanati al-hadid. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat yang kita hormati, orang tua kita Bapak Haji Manan Effendi beserta stafnya yang kita hormati. Tak lupa mencatat, awanah dan lain sebagainya, Bapak Silu. Ada sesepuh kita Bapak Tamso, ya alhamdulillah hadir. Yang kita hormati Bapak Yatno, Pak Debarman, siapa lagi namanya lupa ya, Pak Trisno, ya, Pak Sudaryo, Pak Rustom, ya alhamdulillah. Bapak Heri yang kita hormati, siapa? Bapak Indra, ya Ustadz Indra,
ada Bapak Ustoro ya, semuanya nih. Ada Bapak Haji, siapa Bapak Haji siapa ya? Haji Muhammad Nasir. Insya Allah semuanya calon-calon haji. Putar dari sebelah kiri sampai kanan, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takdim, cinta kerinduan kami yang semuanya fa insya Allah dalam rahmat ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Juga pada khususnya sahibul bait yang mendapat tempat ya, kegilir ketempatan pada malam hari ini, Bapak Andi, Bapak Endi ya, bersama Bapak Yanto. Mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan, sehat panjang umur. Juga kita semua, amin. Ya, yang pertama mari, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya. Kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah. Malam hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka silaturahmi, sharing bersama, musyawarah bersama. Yang tentunya harapan doa kita, pertemuan malam hari ini insyaallah akan menjadi satu manifestasi, satu natijah yang akan membawa kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan fit ini wa dunya ila daril jannah, amin. Artinya mudah-mudahan asbabiah kumpulnya malam hari ini akan menjadi satu sebab abadi nanti. Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah, amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia terindah, manusia yang paling agung, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, syafaatul kubra baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya, umatnya khususnya jamaah paguyuban Shanti. Insyaallah yakin satu saat nanti mudah-mudahan bisa ziarah ke Baitullah, ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya, amin. Satu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya jamaah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir senantiasa diberi keberkahan, murah rizki, sehat panjang umur, disehatkan jasmaninya, disehatkan rohaninya, insyaallah pula disehatkan kantongnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita musyawarah bersama, kita doakan sekali lagi yang mendapatkan ketempatan pada malam hari ini, mudah-mudahan ya rizkinya diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat panjang umur. Juga kita semua yang hadir, semua ahli kubur kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala. Punya cucu putra putri, kita doakan, kita minta mudah-mudahan cucu putra putri kita jadi cucu putra putri yang saleh, salihah, yang kelak akan menuntun
mengajak kita masuk ke dalam rahmat ridho surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, tetap taat, istiqomah, bahagia, satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah. Iman Islam, mendapatkan ampunan, rahmat, ridho, freedom, merdeka dalam surganya yang terindah. Amin. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, tak terasa malam hari ini kita sudah memasuki di bulan Maulid. Ternyata bulan Maulid ini adalah salah satu bulan yang sangat mulia. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ada satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu peristiwa dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara logika sederhana begini: ketika seorang suami dan istri menikah, harapannya tentunya punya anak, punya keturunan, betul? Atau seorang kakek nenek mengharapkan cucu, begitu kira-kiranya ya. Terus anak kita, cucu kita lahir, seneng nggak? Subhanallah, luar biasa senengnya. Lah ini dilahirkannya seseorang yang luar biasa, yang paling agung, yang paling indah. Bahkan inilah manusia yang memberi petunjuk jalan keselamatan dunia dan akhirat, yaitu dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ketahui satu bulan yang telah lalu dan satu bulan yang akan datang, umat Islam khususnya yang mempunyai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Dalam firman Allah surat Yunus ayat 58 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan sebab anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan sebab anugerah dan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka bergembiralah engkau, maka bersukacitalah engkau. Artinya bersyukurlah engkau. Ba'dul mufassirin menafsirkan ayat bifadlillahi adalah anugerah Allah adalah ilmu. Ada yang mengatakan anugerah Allah adalah Al-Quran. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Ya, mufassirin menafsirkan dengan rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah yang tertinggi dan tidak lain tidak bukan adalah dilahirkannya Kanjeng Nabi, diutus
diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan anugerah Al-Quran ilmu dan dilahirkannya Kanjeng Nabi, karena rahmat tertinggi adalah dilahirkannya Kanjeng Nabi, maka dengan sebab itulah falyafrahu, maka engkau berbahagialah, bergembiralah, bersyukurlah. Dikuatkan dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi pantas kita bahagia. Tidak lain dan tidak bukan, memperingati Maulid Nabi adalah representasi sekaligus implementasi bentuk terima kasih kita kepada Nabi, syukur kita kepada Nabi, sekaligus syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya nih, tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Abu Lahab itu adalah kakaknya ayah Nabi. Ya. Abu Lahab ini orang yang paling benci terhadap Nabi. Orang yang paling memusuhi Islam. Sampai-sampai teramat bencinya kepada Nabi, teramat bencinya kepada Islam, sampai diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu terdapat dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Benar-benar binasalah kedua tangan Abu Lahab. Benar-benar binasalah Abu Lahab. Itlaqul yadi wa iradatul, seluruh badan. Mengatakan kedua tangan, tapi ada yang dikehendaki adalah seluruh tubuhnya yang berkemauan. Karena setiap memusuhi, ya, memerangi Nabi, memerangi Islam, biasanya dilakukan dengan kedua tangannya Abu Lahab. Sehingga Allah, ya, pinjam kata pakai tabbat yada Abi Lahab wa tab, dan benar-benar kelak akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Itulah Abu Lahab, ya, orang yang sudah dinas matinya kafir, penghuni neraka selamanya. Tapi apa yang terjadi? Setiap hari Senin atau dalam riwayat malam Senin, selalu diringankan siksanya, diangkat dari nerakanya Allah. Bayangkan, orang yang tidak beriman, ya, dicap penghuni neraka selamanya. Tapi setiap hari Senin selalu diringankan siksanya, diangkat dari siksa api neraka. Diceritakan oleh sahabat Suhail, ya, termaktub dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar, Annal Abbasa qala, hadisnya sahih, Annal Abbasa qala lamma mata Abu Lahabin ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarri halin faqala malakitu ba'dakum rohatan illa annal adaba yukhaffifu anni kulla yawmin itsnain. Qala wa dzalika anna nabi wilida yawmat itsnain wa kanat tuwaibatu basyarat abalahabin di maulidihi fa'ataha. Sesungguhnya sahabat Ibnu Abbas berkata, lamma mata Abu Lahabin,
ketika Abu Lahab sudah meninggal lewat 1 tahun, apa kata Ibnu Abbas, ra'aituhu fi manami ba'da haulin, aku melihat, bermimpi dalam mimpiku, aku melihat Abu Lahab fi syarri halin, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dalam kondisi yang sangat buruk. Kenapa? Faqala malakitu ba'dakum rohatan illa anal azab, inna anal azaba. Ya. Ketika engkau meletakkanku di dalam kuburku, aku nggak pernah istirahat, selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semenjak dikubur sampai 1 tahun aku disiksa terus. Illa anal azaba yukhaffifu anni, kecuali siksaku yukhaffifu anni kulla yaum itsnain, siksaku diringankan di setiap hari Senin, aku diangkat dari api neraka. Qala wa dzalika anna nabi, Abu Lahab berkata, sebabnya ketika Nabi wulida yaumal itsnain, ketika Nabi dilahirkan hari Senin, wa kana tuwaibu, budaknya yang bernama Suwaibah, basyarat Abu Lahab, memberitahukan kabar gembira bahwa keponakannya telah dilahirkan di maulidihi, dilahirkannya kanjeng Nabi. Fa'ataqaha, dengan sebab gembira dihabari oleh budaknya Suwaibah. Saking gembiranya Abu Lahab mendengar keponakannya lahir, sampai-sampai Abu Lahab memerdekakan Suwaibah gara-gara senang dengan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, cuma senang sesaat, Abu Lahab yang gak beriman dapat syafaat Nabi, dapat pertolongan Allah Subhanahu. Lalu gak boleh dari mana nih kita ngerayain maulid? Gak boleh, siapa yang gak bolehin? Allah sudah bilang falyafrahu, maka berbahagialah engkau, bersyukurlah engkau. Dengan peringatan Nabi kita jadi tahu histori, biografi pribadi kanjeng Nabi seperti apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi dilahirkannya manusia yang terbaik. Inilah dasarnya maulid Nabi. Nabi khairul anam, Nabi itu adalah sebaik-baik manusia. Khairul bariyah, Nabi adalah sebaik-baik makhluk. Nabi adalah khairul anbiya, sebaik-baik para bahkan wa khatamun nabi. Jelas ketika Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ketika Nabi diutus menjadi rahmat untuk seluruh alam, maka disitulah Nabi menjadi uswatun hasanah bagi makhluk siapapun, dalam kondisi apapun, dalam aspek apapun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah benar-benar ada untukmu sekalian dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Contoh apa saja ada pada diri Nabi. Nabi seorang panglima perang yang hebat, yang strateginya luar biasa. Nabi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya. Nabi seorang pemimpin yang baik untuk umatnya. Nabi seorang hakim yang adil untuk jamaahnya, bahkan untuk anaknya. Seandainya putriku mencuri Fatimah, maka akan aku potong tangan
luar biasa. Nabi adalah seorang suami yang romantis. Ketika memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Coba yang panggil istri ya Humairah siapa ini? Walaupun istrinya hitam lah, sekali-kali kagak apa-apa. Sekali-kali romantis. Ketika Nabi yang terbaik, maka umat pun menjadi umat yang terbaik. Ini substansi yang mau kita bahas, kita musyawarahkan bersama. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut apa enggak nih? Lanjut. Baru 10 menit. Ya. Kurang 20 menit. Mau ngapain sih lah ya? Iya. Malam minggu kan? Liburan udah tadi pagi ya. Masih sore ngolonin bini belum pantas juga. Ntar malam-malam. Kalau bininya sendiri pantas aja. Iya. Panas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nabi bersabda, aku diberi perkara 5 yang 5 perkara ini belum pernah satu orang pun dari seluruh para nabi diberikan kecuali hanya diberikan kepadaku. 5 perkara yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak untuk nabi yang lain. Ada berapa nabi, Pak? 124.000 nabi. Dari mulai Nabi Adam, berarti nabi banyak banget ya. Subhanallah. Jadi sebenarnya dunia ini memang udah tua. Makanya gonjang-ganjingnya udah luar biasa. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah salah satu tanda dari kiamat. Maaf ini sekaligus operator jadi asistennya mau ngopi baik. Asisten ngopi baik enggak ini. Kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu likafatin nas. Yang pertama, setiap para nabi diutus oleh Allah hanya untuk umat tertentu saja. Ya, Nabi Musa untuk umat kaum Bani Israil. Nabi Lut untuk kaumnya Nabi Lut. Terus kaum Madyan, umatnya Nabi siapa? Ayo. Kaum Madyan, umatnya Nabi. Jadi para nabi diutus hanya untuk kaum tertentu. Tapi wa bu'itsu likafatin nas. Aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, bahkan lil alamina, untuk seluruh alam. Ya. Nih, ternyata Nabi diutus untuk seluruh manusia, bahkan seluruh alam. Tadi sudah jelas dalam surat Al-Anbiya, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yang kedua, wa ukhillat li al-ghanaim walam tuhalla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak halal bagi nabi-nabi yang lain sebelum aku. Jadi ketika Nabi berperang menang, mendapat rampasan, mendapat harta rampasan perang, ghanimah, halal, dibagi-bagi untuk perjuangan Islam. Tapi nabi-nabi terdahulu nggak boleh, harus dibakar. Yang kedua, yang ketiga, wa ju'ilat li al-ardu tayyibatan tahuran wa masjidan. Dijadikan terhadapku bumi adalah suci dan mensucikan, sekaligus menjadi tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu. Fa
ayyuma rajulin adrakathu as-shalah shalla haitsu kana. Di mana seseorang bertemu dengan waktu sholat, dimanapun berada, maka persilahkan sholat di tempat itu. Lagi mancing, adzan, ya udah di tempat mancing adzan. Lagi di danau, adzan, udah sholat di atas perahu. Lagi di hutan, dengar adzan, sholat. Dimanapun bumi berpijak, disitulah kita boleh sholat. Lah orang lagi memperjuangkan agama kok mau ngusir-ngusir. Bagaimana ini? Orang ketemu ya. Subhanallah. Biarin Allah yang tahu dah. Nih, di bumi manapun kita boleh sholat. Luar biasa. Coba umatnya ya, keluarganya Nabi Adam, contoh tobatnya nggak boleh selain di Mekah. Coba kalau kita umat Muhammad, kalau tobatnya harus di Mekah, repot urusannya ini. Ini salah satunya ini. Nih, yang ketiga ya. Yang keempat, wanusirtu birrubi baina yatai masih roti syahrin. Aku ditolong oleh Allah, ditakuti musuhku masih dalam jarak menempuh 1 bulan. Jadi musuh kanjeng Nabi, musuh-musuhnya orang-orang kafir, mendengar kanjeng Nabi masih jaraknya menempuh 1 bulan, umpama naik bus jarak 1 bulan berapa kilo itu, sini mana ya, itu musuhnya takut, segan. Jadi kanjeng Nabi itu disegani oleh kawan, diseganin oleh lawan. Luar biasa mukjizatnya. Ketika berdiri sama orang yang tidak terlalu tinggi, sejajar. Ketika berdiri dengan orang yang tinggi, sama. Itu kanjeng Nabi. Aku ditolong oleh Allah, ditakuti musuhku, masih dalam jarak menempuh jarak 1 bulan masyuratis syahid. Yang keempat, yang kelima, wa u'titu as-syafa'ata yaumal qiyamah. Aku diizinkan oleh Allah untuk bisa menyafaati umat manusia nanti di hari kiamat. Dari seluruh para nabi, semua rame-rame mencari nih, ya. Nabi Adam dicari ketemu nggak bisa. Nabi Isa dicari ketemu nggak bisa, lagi sibuk dengan urusannya. Nabi Ibrahim dicari juga nggak bisa. Bayangkan pada waktu kesengsaraan hari kiamat. Yuk sejenak kita, seandainya kita bayangkan kita di tengah-tengah mereka. 40 tahun negeri akhirat dibiarkan oleh Allah. Teramat mengerikannya, teramat panasnya. Matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Sehingga ada satu riwayat, teramat ngerinya, teramat panasnya, keringatnya ada yang semata kaki, selutut, sepusar, sedada. Bahkan naudzubillah, ada yang keringatnya menenggelamkannya. Hadisnya sahih. Berapa dibiarkan oleh Allah? 40 kali 1000. Karena 1 hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun negeri dunia. Jadi berapa tahun menunggu syafaat Nabi? 40.000 tahun. Kalau nggak banyak bekelnya bagaimana? Tapi tenang, ada 7 golongan yang akan dimuliakan oleh Allah, termasuk pemimpin-pemimpin yang adil. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Orang yang hatinya terpaut masjid, artinya ingin selalu sholat berjamaah, itu termasuk orang-orang yang akan diistimewakan oleh Allah di hari kiamat. Subhanallah, pemilik syafaatul kubra adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau ingin selamat dunia akhirat, bacalah sholawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allah
Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan benar-benar bersolawat. Allah. Jadi kalau pengen ketemu mendapatkan syafaat Nabi, berbanyak membaca solawat. Sehingga Nabi pernah bersabda, Inna awlan nasi yaumal qiyamah ma'i aktarukum alayya sholatan. Sesungguhnya yang paling mulia ya di antara kamu, yang paling mulia manusia nanti di hari kiamat bersamaku adalah di antara kamu yang banyak membaca sholawatannya. Kedudukan sholawat betapa pentingnya di sisi Allah Subhanahu. Doa tanpa sholawat, doanya tidak akan pernah menembus langit, tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Salat, membaca tahiyat tanpa solawat, salatnya menjadi batal. Seorang khatib Jumat lupa dalam khutbahnya kagak baca solawat, maka Jumatannya menjadi batal. Ternyata solawat adalah ibarat cincin yang melingkar di jari seorang gadis sebagai tanda cinta dari sang kekasih, atau sang kekasih memberi pilihan yang paling manis terhadap belahan jiwanya. Itulah arti daripada sholawat. Mudah-mudahan kita yuk di bulan yang terbaik ini kita banyak membaca sholawat. Insya Allah dengan rahmat ridhonya Allah kita benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat Nabi kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. 10 menit nih ceritanya. Ya. Lanjut. Ketika Nabi yang terbaik, umatnya pun umat yang terbaik. Wa hukiya anna Adam alaihissalam qala inna Allah a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma a'taniha. Diceritakan sesungguhnya Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam merasa iri dengan umatmu, bahkan seluruh para nabi ingin menjadi bagian dari umat Muhammad. Nabi Musa pengen jadi bagian dari umat Muhammad. Nabi Isa pengen jadi bagian umat Muhammad. Ketika datang bulan Sya'ban, diijabah oleh Allah. Nabi Isa diangkat ke langit, nanti akan turun lagi menjadi umat Muhammad, membela Imam Mahdi, membunuh cuma satu yang diijabah oleh Allah, Nabi Isa. Semua pengen jadi umat Muhammad. Karena umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Ya, Inna Allah a'ta ummata Muhammadin. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah memberi kepada umat Muhammad 4 kemuliaan. Yang 4 kemuliaan ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, sehingga Nabi Adam iri. Apa yang pertama? Iktaha qabulu taubati kana bi Makkah. Taubatku diterima oleh Allah hanya di Mekah saja. Jadi tobatnya Nabi Adam diterima di Mekah. Tobatnya Nabi Adam berapa? 200 tahun. Itu pun ya di Mekah. Itu pun karena melihat aras-arasnya Allah ada tulisan lafal Muhammadur Rasulullah. Baru dia menyebut nama Muhammad. Diampuni oleh Allah Subhanahu. Buktinya Nabi Isa pun mengatakan, nanti setelahku ada Nabi yang bernama Ahmad. Jadi pada hakikatnya walaupun belum ada orangnya sudah diciptakan oleh, ini larinya ke Nur Muhammad. Ya. Jadi tobatku hanya diterima di Mekah saja. Beda dengan umat Muhammad. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatuhum. Adapun umat Muhammad taubat dimanapun berada tempat, maka Allah akan menerima taubat umat Muhammad. Coba kalau umat Muhammad tobatnya hanya terima di Mekah saja,
Bagaimana? Repot sekali. Subhanallah. Ini umat Muhammad yang pertama. Yang kedua, asaniyatu inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani nguryanan. Ketika aku memakai pakaian, ketika aku memakai pakaian berbuat dosa, apa dosanya Nabi Adam? Makan buah kul, ja'alani nguryanan, maka pakaianku dilepas oleh Allah seketika turun dari surga tanpa pakaian, sehelai pakaian, sehelai benang pun. Tapi wa ummatu Muhammadin yaksuna urotan fayal bisahum, umat Muhammad bermaksiat sambil telanjang, Pak. Subhanallah, maksiat di mana-mana kan sekarang? Yuk, ya kan? Tapi fayal bisahum, Allah tetap memberi pakaian terhadap mereka siapa? Umat Muhammad. Iya, pulang ya kelihatannya mah pakai jilbab ya. Naudzubillah. Kelihatannya habis, ya kan? Habis ngaji ya. Pakai kerudung, taunya naudzubillah ada itu ya, cuma ada. Jadi umat Muhammad maksiatnya sekarang pada telanjang, ya kan? Jadi terang-terangan, ini secara makna hakikat. Ya. Tapi fayal bisaku, maka Allah biarkan dulu. Ya. Ditunda dulu siksanya. Ya. Umat Muhammad ya, bermaksiat, pada berzina nggak pakai pakaian, tapi tetap Allah kasih pakaian. Wasali satu lama satu. Ya. Furiko baini wa baina imrati. Yang ketiga, ketika aku bermaksiat, aku dipisahkan dari istriku. Siti Hawa. Ya, ketika Nabi Adam makan buah kuldi, maka hari itu juga dipisahkan dari Siti Hawa, diturunkan ya, Nabi Adam di Jeddah, Hawa diturunkan di India dan lain sebagainya. Ada riwayat yang lain. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallah wa la yufarraqu bainahum. Tapi umat Muhammad bermaksiat, tapi wala yufarraqu bainahum. Umat Muhammad tidak dipisahkan dari istrinya, dari anaknya. Coba kalau kita maksiat sedikit salah dipisahkan dari istri. Enak kalau begitu, kawin terus ya. Repot jadi. Lagi sayang-sayangnya sama anak-anak, tiba-tiba memaksiat sedikit harus pisah sama anak. Repot. Subhanallah ini. Adam yang ngomong. Ya. Nih. Tapi umat Muhammad ketika bermaksiat kepada Allah tidak dipisahkan dari keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Warabi'atu inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Yang keempat, ketika aku bermaksiat di dalam surga, fa akhrajani minha, maka Allah mengeluarkan aku dari surga. Nih. Jadi Nabi Adam bermaksiat, makan buah kuldi di dalam surga, dikeluarkan dari surga beserta istrinya dan iblis. Sutradaranya Allah, ya. Sebenarnya Allah ciptakan dunia, manusia Allah letakkan dunia ini supaya kembali lagi ke surga. Persoalannya mau apa kagak nih? Persoalannya mau apa kagak? Kalau mau berarti harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Aku berbuat maksiat di dalam surga, Allah menghukumku dengan cara dikeluarkan, diusir aku dari surga. Tapi apa yang terjadi? Wa ummatu Muhammadin, adapun umat Muhammad ya'sunallah, bermaksiat ya, kepada Allah Ta'ala kharijal jannah, di luar surga, di dunia ya. Umat Muhammad maksiatnya kayak apa? Tapi fayudkhiluhu fiha idza tabu. Tapi Allah akan masukkan umat Muhammad yang selalu bermaksiat, maksiatnya di luar surga, tapi akan masuk ke dalam surga dengan syarat idza tabu. Ketika umat Muhammad mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hebatnya umat Muhammad. Umat yang sangat dicintai oleh Rasul, umat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan khairul umam, sebaik-baik umat adalah umat Muhammad. Sehingga seluruh para nabi pun ingin jadi umat Muhammad. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menjadi umat Muhammad? Insya Allah. Yuk kita
Kita berusaha melaksanakan, menghidupkan ajaran-ajaran beliau. Kita silaturahmi, sapa tetangga rukun, sama saudara tidak berantem, tidak iri, tidak dengki, ya, tidak saling menghina dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah panjangkan kita melalui momentum, ya, kelahiran Kanjeng Nabi. Yuk kita tumbuhkan rasa mahabbah kita, demen kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta perlu bukti, Pak. Betul? Minimal ada dua. Ketika kita cinta kepada kekasih kita, yang pertama, singkat ini karena waktu sudah hampir habis. Yang pertama, ketika kita cinta kepada kekasih kita, maka kita akan tunduk patuh apa yang menjadi perkataannya kekasih kita. Apa yang menjadi kemauan kekasih kita, pasti kita akan tunduk. Betul? Mengapa? Jangankan kita mampu, kita tidak mampu pun akan kita penuhi demi memenuhi tuntutan hati belahan jiwa. Betul? Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, berarti kita harus ngikutin ajaran-ajaran beliau. Yuk kita kembali, ya, hidupkan sunnah-sunnah beliau, silaturahmi, taklim dan lain sebagainya. Yang pertama, tanda cinta. Yang kedua, ketika kita berani mengatakan cinta kepada kekasih kita, pasti yang kita sebut selalu kekasih kita. Kekasih kita namanya Ani, pasti kita tak akan menyebut nama si Devi. Betul? Si Devi. Ya, pasti akan kita sebut nama Ani, karena kekasih kita adalah Ani. Kok kita nyebutin nama Devi, kita akan diantem sama kekasihnya si Devi. Artinya, ketika kita berani mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita harus sering menyebut nama beliau. Artinya kita harus sering membaca sholawat. Berarti ini bukti bahwa kita cinta kepada Nabi kita. Minimal ada dua. Yuk kita tunduk patuh apa yang menjadi perintah beliau, kita sebut-sebut beliau, kita berbanyak membaca sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah murahkan kita dalam hidup taat, istiqomah, rizki yang berkah. Satu saat nanti kembali pun dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah.